Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bertafakkur mengingat akan segala kurnia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah sampai dengan malam ini, waktu ini, jam, menit dan detik ini kita oleh Allah dibantu untuk istiqomah, dikuatkan oleh Allah untuk ringan melangkah menunaikan kesunahan kita, yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih, di mana ibadah tersebut hanya terjadi setahun sekali bulan suci Ramadan. Selain itu tidak ada. Ini adalah karunia nikmat besar dari Allah kepada kita dan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan ini tidak semua orang bisa menikmati karunia tersebut. Banyak di antara saudara kita yang pada saat ini oleh Allah diberikan waktu luang, tapi dia tak mampu untuk memanfaatkan keluangannya untuk sekedar hadir seperti kita menunaikan ibadah salat tarawih. Ada dari hamba Allah yang pada saat ini diberikan nikmat sehat tapi tidak mampu untuk menikmati kesehatan tersebut beribadah kepada Allah. Ada di antara hamba Allah yang diberikan waktu muda tapi tidak mampu untuk menggunakan waktu mudanya beribadah kepada Allah. Ada di antara hamba Allah yang diberikan waktu luang, diberikan waktu hidup, tapi tak mampu untuk menggunakan waktu hidup dan luangnya untuk beribadah kepada Allah. Padahal jelas di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita oleh Allah ini hanya diperintah untuk beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka malam ini demi Allah, ini adalah nikmat yang besar buat kita. Tapi sekali lagi, ini hanya bagi hamba yang afala tadzakkarun, ya ulul albab, yang oleh Allah disinggung di dalam Al-Qur'annya itu terkadang afala tubsirun, afala tadzakkarun, atau menggunakan ulul albab bagi manusia yang berpikir. Kadang ada manusia itu yang diberikan otak tapi tak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir siapa dia gitu. Dia itu hidup ya hanya sekedar hidup, gak tahu tujuan hidupnya itu apa. Padahal jelas itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidupnya itu dia hanya untuk beribadah kepada Allah dan nanti akan pulang kepada Allah. Hakikat hidup yaitu hakikat hidup untuk mati, hakikat mati untuk hidup. Kita ini mati 2 kali, hidup juga 2 kali. Mati kita pertama sebelum kita masuk ke kandungan itu nggak ada kita, mati itu kita. Lalu oleh Allah diadakan kita di janin perut ibu kita, baru hidup kita. Itu kehidupan pertama kita. Setelah kita lahir ke dunia, itu menjalani kehidupan roda kita yang pertama, lalu Allah matikan yang kedua. Itu baru mati yang benar, bukan mati-matian, mati yang benar. Baru setelah mati yang benar tadi itu kita akan dihidupkan oleh Allah, hidup yang benar, bukan hidup-hidupan. Di dunia ini kita oleh Allah diberikan hidup-hidupan, sakit-sakitan, sehat
sehat-sehatan, kayaan, miskinan. Nggak ada yang benar-benar hakiki pada saat kita hidup pada saat ini itu. Roda terus berputar, kadang sakit, kadang sehat, tuh. Kadang miskin, kadang kaya. Akan terus seperti itu. Tapi nanti ketika sudah mati beneran, baru itu kita akan merasakan hidup yang benar-benar hidup. Dan kita tidak akan pernah tahu hakikat daripada mati kalau kita belum pernah merasakan hakikat daripada hidup yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan pernah tahu hakikat daripada hidup kalau kita belum pernah merasakan mati yang sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada mukadimah tadi. Ini karunia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, nikmat yang sangat besar untuk kita. Maka sewajarnya makhluk yang lemah seperti kita ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan cucuran nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Di antara sekian nikmat yang tadi Al-Fakir sebutkan, dan di antaranya lagi hadirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Tamu yang begitu mulia, tamu yang sangat terhormat, di mana setiap hambanya yang masuk pada saat itu melaksanakan daripada kefarduan tamu tersebut, maka oleh Allah akan diangkat, dikurangi dosanya, diampuni dosa-dosanya, bahkan ghufira ma taqaddama min dzambi. Oleh Allah dicuci dosa-dosanya yang terdahulu atau yang akan datang. Saking mulianya ini tamu. Kalau kita senang, kalau kita demen, datang tamu pejabat ke rumah kita. Ada misalkan kepala desa, Masya Allah kita nyambutnya luar biasa sekali. Segala minuman kita hidangkan, makanan kita hidangkan. Yang belum ada, kita adakan. Karena apa? Kita kedatangan tamu terhormat. Kita datang camat lebih-lebih, kita datang bupati, Masya Allah. Ini tamu yang datang kepada kita lebih mulia daripada seorang pejabat. Bagaimana kita tidak mau memuliakannya? Jangan dibolak-balik. Kalau kita lebih memuliakan kepada makhluk Allah yang berupa manusia karena pangkat dan jabatannya, ingat loh, pangkat dan jabatan akan berakhir nanti loh. Tapi kalau kita memuliakan dia karena Allah, itu tidak ada akhirnya, itu yang akan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi saya sebelum masuk ke masjid ini sengaja tadi membuka HP lagi, coba baca WA daripada Ustaz Rujito. Saya ini disuruh ngapain gitu, saya lupa. Oh ternyata saya disuruh jadi imam dan juga menjadi kultum. Saya kemarin buka-buka YouTube, kemudian buka-buka TikTok, ada kejadian di mana seorang imam dikeplak kepalanya oleh makmumnya. Saya agak merinding tadi, mau baca surat panjang agak merinding. Lah iya. Makanya surat-surat yang saya baca itu pendek, tapi agak saya ramakan gitu loh. Jangan gitu loh. Ini trauma gara-gara tadi nonton YouTube sama nonton TikTok gitu. Tapi begini, ma'asyiral muslimin, saya kan tahun kemarin itu kan hanya menjadi petugas kultum. Nah, yang kemarin menjadi petugas imamnya itu dari ini ya, El-Tahfiz ya kan ya. Kalau nggak salah itu sekali baca surat Al-Fatihah itu bacaannya panjangnya paling pendeknya itu 11 menit kalau saya hitung-hitung gitu lah. Tadi saya mau niru sebenarnya, cuman ya nggak hafal, bukan karena takut, nggak hafal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini baru muqaddimah. Sebenarnya kultumnya berapa menit sih? Hah? Kadang bacanya doang kultum gitu loh. Kadang temanya doang kultum, tapi kadang lebih juga ada yang kurang gitu loh. Saya khawatir kurang, saya khawatir lebih gitu loh. Bukan hanya digeplak, dilempar iya gitu loh. Dan kita takut juga gitu loh. Udah berapa menit ya? Kan tadi baru muqaddimah, ini belum intinya loh.
Nah yang benar nih, jangan lanjut-lanjut nih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan begini. Ada satu golongan di bulan suci Ramadan ini yang oleh Allah nanti ketika keluar dari bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Nabi berkata begini, Rogima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar. Ada satu golongan nanti di mana golongan tersebut masuk dalam bulan suci Ramadan tapi dia nggak mendapatkan ampunan. Maka yang seperti ini katanya Nabi ini rugi. Bahkan maaf pada saat itu yang membaca doanya itu adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad. Nah, siapa di antara golongan-golongan tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan dikuatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali sampai 2 kali kutip. Kitab Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Ghazali, kemudian Ihya Ulumuddin itu juga karangan Imam Ghazali. Di dalam 2 kitab ini Imam Ghazali mengutip 2 hadis, satu hadis yang sama. Saking Imam Ghazali ini paham betul bagaimana kondisi umat, apalagi di zaman kita pada saat ini. Apa katanya hadis Nabi yang dikutip dalam kitab tersebut? Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atash. Ini menguatkan kepada kita kalau Imam Ghazali sampai menulis 2 hadis tersebut di 2 kitab yang berbeda. Memang ini kejadian akan terulang setiap tahunnya, setiap zamannya akan terulang terus. Apa maksud daripada hadis tersebut? Ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Sebab apa? Pertama katanya Imam Ghazali, dia berbuka dengan barang haram. Tahu kan barang haram kan? Tahu nggak? Saya mau tanya ini, babi itu haram apa halal? Haram apa halal? Haram ya. Ini kita sepakat ini sepakatan masyarakat dan kesepakatan ulama semua mengatakan haram babi itu. Bahkan semua yang beragama dan berKTP Islam, mau pejabat, mau yang non pejabat mengatakan babi haram. Nah, saya mau tanya, yang kedua pertanyaannya gitu dia. Bapak, Ibu, uang korupsi kalau 1 juta halal apa haram? 1 juta loh. Haram apa halal? Haram, masih 1 juta. 100 juta? Ya haramnya kurangin dikit lah ya. 1 M? Hah? Lah baru 1 M. Ya paling hukumannya berapa tahun? Ya kan gitu. Ya yang ribuan triliun berapa tahun kemarin penjaranya? Hah? 6 tahun. Sampai itu rela mau korupsi asal hukumannya seperti itu gitu loh. Nah, para pejabat yang koruptor itu tahu loh kalau babi itu haram. Coba hidangkan kepada mereka. Itu mereka nggak mau loh. Itu para pejabat itu. Tapi ketika mereka menikmati uang korupsi, padahal udah tahu itu haram, mereka mau. Apa bedanya coba uang korupsi dengan daging babi? Apa bedanya? Hah? Beda tuh. Lah daging sama duit beda. Daging itu bentuknya ya kayak daging kan kayak gitu. Nah tapi kalau duit ya tadi, kalau masih angkanya 1 juta haramnya kental, haram, nggak boleh. Siapapun itu mengatakan haram pokoknya baru 1 juta kan, ya gitu. Nah tapi kalau sudah mengangkat naik ke 100 juta, ini maaf dia, ini berlaku kepada siapapun, apalagi masuk kerja dengan uang sogokan, menjadi pejabat dengan uang sogokan, dengan amplopnya, dengan ininya, dengan itu. Demi Allah itu haram selama menerima gaji. Ayo gimana itu? Ayo.
Yang menjabat 5 tahun, bagi-bagi amplop, kemudian dia jadi pejabat, akhirnya dia terima gaji itu. Selama 5 tahun gajinya kumaha eta. Dimakan sama anaknya, dimakan sama istrinya. Padahal tahu kalau itu adalah duit haram gitu loh. Tapi mama, bapak-bapak pada demen kok nerima amplopnya. Ayo. Giliran pejabat aja disalahin. Lah situ juga mau kok nerimanya. Ini maaf saya pribadi demi Allah saya nggak suka amplop. Nah situ yang bilang. Saya mau Itu yang pertama ya. Yang pertama, orang yang kehilangan pahala puasanya itu mereka yang makan berbuka dengan yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya Imam Ghazali, mereka yang hanya berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala ibadah puasa, mereka yang senang makan daging saudaranya sendiri atau yang senantiasa suka ghibah. Tuh, ini maaf ya, mama ini insya Allah kalau di sini nggak ada. Yang sering di sini bapak-bapaknya. Kebalik ibu ya. Tadi saya lihat saya di situ lagi duduk, maaf saya lagi minum sambil ngudut sebentar sebelum masuk ke masjid ini, gitu kan ya. Ini mama, masya Allah loh. Ini bapak-bapaknya baru ada satu kalau nggak salah marbotnya di situ. Mama udah penuh loh. Saya nggak tahu ini. Saya yakinnya mama ini habis maghrib mereka ini sudah siap-siap tuh. Ntar lagi mau tarawih nih. Mereka kemudian ke kamar mandi, lihat dulu cermin. Setelah dari kamar mandi sudah dandan di kamar mandi, masuk lagi ke kamar, lihat lagi cermin. Setelah keluar itu dari kamar tadi, kemudian keluar dari ini, lihat pakai mau kena masih pakai cermin lagi. Udah pantas atau belum nih? Nyampe ke masjid lagi itu, buka HP, bukan buka WA, bukan buka apa, lihat kamera, udah pantas belum ini? Ini mama gitu loh. Nah mama yang seperti ini insya Allah solehah. Karena apa? Dia ngurus sendirinya, tidak suka ngurus orang lain. Daripada ngurusin orang lain, daripada ngigibahin orang lain, lebih baik ngurusin dirinya sendiri. Ngegemukin mendingan daripada ngurusin. Begitu kira-kira ibu-ibu ya. Termasuk maaf, saya sedikit cerita ibu gitu kan ya. Termasuk juga istri saya, maaf nih, saya yakin istri bapak di sini tidak ada yang seperti istri saya. Ada kira-kira di sini yang istrinya menyuruh bapak-bapak di sini untuk nikah lagi? Ada? Mana? Saya panggil istrinya nih. Nih saat saya Pak nih lagi ngobrol dengan teman. Nih teman saya lagi datang nih ke pondok, dia lagi silaturahim. Lagi ngomongin masalah istri dua. Ngomong nih kan, enak ya orang yang punya istri dua. Iya, tiba-tiba istri saya lewat Pak. Istri saya lewat, dia langsung komentar. Ini kan kita lagi ngomong nih, itu kan ya. Ustaz enak ya kalau punya istri dua. Iyalah, saya juga pengen. Ketika saya bilang saya juga pengen, istri saya lewat. Apa kata istri saya? Terus. Loh, gak ada kan di sini yang suruh nusin beristri lagi kan? Lah beda kalau istrinya ustad gitu loh. Jangan bilang terusnya itu matanya maaf Pak hampir keluar terus. Ya bapak kalau mau nyoba ya silahkan gitu loh. Itu yang kedua. Ya, yang kedua tadi yang pertama tadi apa? Haram. Kemudian yang kedua halal. Yang kedua suka makan daging saudaranya. Ini yang ketiga nih. Yang terakhir, yang ketiga. Masih dengan suasana Ramadan, dia tidak makan, dia tidak minum, akan tetapi dia masih rajin bermaksiat kepada Allah. Maaf, di bulan puasa ini betul itu pintu surga dibuka, betul pintu neraka itu ditutup rapat, betul itu setan itu dibelenggu oleh Allah, betul pahalanya dinaikin
suci Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Betul. Itu loh. Akan tetapi maaf gitu loh, kemaksiatan di bulan suci Ramadan itu belum tentu betul-betul ditutup. Semalam Pak, kemarin malam saya mengatakan kepada para jamaah di kota wisata, Pak, Ibu, demi Allah Bu, kami ini kuat loh Bu untuk melawan hawa nafsu kami. Tapi jangan pancing kami dong sebagai kaum laki-laki gitu loh. Kucing kalau disodorkan ikan, nggak pakai tawar-menawar. Laki-laki melihat maaf itu barang bagus, pahenol, montok, putih, cantik, masya Allah gitu aja. Nah ini susah untuk kita tolak kalau Anda selalu bergentayangan di hadapan kami. Itu. Lalu dengan istighfar bagaimana kami harus untuk mengaghadul basar kami gitu. Kalau Anda senantiasa gentayangan tiap hari. Nah habis saya ceramah seperti itu Pak. Nih selesai sholat tarawih, mama, bapak-bapak ikut sholat tarawih itu. Kemudian saya pulang, sebelum saya naik ke kendaraan, itu ada salah satu jamaah ibu-ibu yang melepas mukenanya. Saya kira gitu kan ya, masih pakai daster itu kan ya, pakai daster, kemudian pakai jilbab. Masya Allah, yang saya lihat celananya di atas lututnya. Ini baru saya ngomong loh. Ini model-model loh saat ini loh. Ini daster mama. Kalau tahun 90-an dia daster mama itu masih lengkap, tangannya lengkap itu, kemudian nyampe ke bawah tahun 90-an. Tahun 2000-an daster mama itu sudah mulai kehilangan tangannya, tinggal ikatannya 2 kayak gitu loh. Itu daster mama itu. Tahun 2020 ke atas beda lagi itu loh. Daster tadi yang sudah tinggal ikatannya 2 itu tinggal 1, yang arahnya 2 sisa 1 tuh. Masya Allah tahun 2025 itu nggak ada ikatannya. Daster mama itu nggak ngerti saya itu kok bisa ngegantung daster di sini gitu loh. Itu gantungnya di mana? Nah model daster. Nah kalau yang seperti itu gitu. Kan bagi kaum laki-laki maaf gitu ya, maaf mungkin penglihatan pertama dia bilang istighfar astagfirullah, tapi kan sayang kalau dilewatkan Pak, kan kayak gitu. Jadi tadi yang pertama makan yang haram, yang kedua makan daging saudaranya atau suka kegibah, yang ketiga suka bermaksiat. Ini udah berapa menit ini? Jangan dilempar ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini Allah berikan keberkahan untuk kita. Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Allah tidak matikan kita, melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.